Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas tentang vektor ya nak ya. Jadi untuk pertemuan kali ini kita fokuskan pada penguraian vektor. Dalam penguraian vektor ini ada membahas tentang bagaimana sebuah vektor bisa diuraikan menjadi beberapa komponen. Nah, hanya untuk pertemuan sekarang ini kita membatasinya hanya dalam dua komponen, yaitu ke arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini kita misalkan ada contoh sebuah vektor ya, vektor gaya. Ini garis bantu sumbu X dan sumbu Y. Nah, vektor ini membentuk sudut theta terhadap sumbu X gitu ya. Nah, vektor ini kemudian nanti akan diproyeksikan atau diuraikan ke dalam dua sumbu, yaitu ke sumbu X dan sumbu Y. Menguraikan itu seperti apa? Nah, misalnya ini vektor. Kalau kita akan membuat proyeksinya, proyeksi itu bayangan. Nah, bayangan di sumbu X itu artinya kita anggap di sini kita beri lampu senter ya, lampu senter, maka bayangan si vektor ini nanti akan ada di sini. Ini bayangan vektor F di sumbu X. Setelah diberi senter di sini nanti akan timbul bayangan di sini. Ini namanya komponen vektor F di sumbu X atau Fx, atau proyeksi vektor F di sumbu X gitu. Nah, kemudian vektor F ini juga bisa kita proyeksikan ke arah sumbu Y. Caranya sama ya. Jadi kita misalkan di sini kita beri lampu senter, maka akan timbul bayangan di sini. Oke, lurus ya. Nah, sepanjang ini. Nah, yang merah inilah bayangan vektor F di sumbu Y. Nah, kita beri nama Fy. Nah, selanjutnya untuk yang seperti ini ya, ini kita baru membahas bagaimana memproyeksikannya. Nah, selanjutnya biasanya untuk yang semacam ini ditanyakan berapa nilai Fx-nya, berapa nilai Fy-nya, berapa besar sudut θ-nya kalau seandainya tidak diketahui gitu ya. Nah, ini kita akan mencari berapa Fx dan Fy. Nah, pendekatan yang kita gunakan menggunakan konsep matematika ya. Nah, untuk vektor sebelumnya sudah dibahas bahwa vektor itu dilambangkan dengan garis, kemudian ujungnya diberi panah. Nah, ini artinya vektornya ke sana tadi untuk sudut theta terhadap sumbu X ya. Sekarang kita vektor itu bisa dipindahkan, asal tidak merubah nilai dan arahnya gitu. Jadi ini tetap di sini, kemudian yang Fx ini tetap di sini ya. Kemudian Fy-nya itu kita pindah ke sini, menjadi di sini. Nah, terus θ-nya ini Fx, kita beri nama dulu ya, Fx, Fy. Kemudian F sama nih penempatannya, hanya ini yang berbeda pindah tempatnya. Tapi ini tidak merubah makna ya, artinya Fy memang boleh dipindah asal tidak merubah nilai dan arahnya. Ini kan panjangnya sama, arahnya juga sama ke sana. Nah, sudutnya kita buat di sini sama ya. Oke, nah selanjutnya dalam matematika itu ada istilah sin, cos, dan tangen satu sudut tertentu gitu. Nilai sin satu sudut itu berapa nilainya, itu nanti bisa dihitung ya. Cara menghitungnya bagaimana? Kita misalkan dulu bahwa ini bidang miring ya. Bagian miringnya dari sudut theta. Kemudian ini bagian depannya dari sudut theta. Kemudian yang Fx ini adalah bagian sampingnya. Jadi ini yang di garis bawahi dan di cetak tebal ya. Depan artinya mi itu miring, kemudian sa itu artinya samping. Jadi depan itu nilainya sama dengan Fy, samping itu nilainya sama dengan Fx, dan miring itu berarti nilainya sama dengan F. Nah, selanjutnya dalam matematika ada istilah sin theta. Sin theta itu sama dengan demi. Ya, sin theta itu adalah hasil bagi antara bagian depannya si sudut theta per bagian miringnya. Jadi depan per miring atau sin demi. Nah, siapa D-nya? D-nya adalah Fy. Terus mi-nya siapa? Mi-nya adalah F. Jadi sin theta, kalau ini kita tutup ya, berarti sin theta itu sama dengan Fy per F. Gitu. Selanjutnya cos theta. Ya, cos theta itu samping per miring atau cosami. Sa-nya adalah Fx, mi-nya adalah F. Jadi
cos theta itu adalah fx per f. Selanjutnya ada tangen theta. Tangen theta itu desa, depan per samping. Ya, depannya fy, sampingnya fx. Nah, untuk menghafalkan kalau ini lupa, ya nak, yang di belakang, patokannya yang di tengah. Yang di tengah ini sifatnya untuk membantu kita mengingat sin itu apa bagi apa ya, gitu ya. Jadi sin theta kalau mau menghafalkannya adalah sin demi cos sami tan desa. Nah, ini ilmu yang Ibu peroleh dari guru SMA Ibu dulu ya, guru matematika. Sin demi cos sami tan desa. Nah, ini untuk membantu mengingatkan, oh sin itu depan per miring, cos itu samping per miring, tangan itu depan per samping. Nah, nanti tinggal depannya sudut itu siapa gitu ya. Kalau ini kan sudutnya di sini nih. Nah, bisa jadi nanti sudutnya sini. Di atas. Kalau sudutnya di atas, berarti yang bagian depannya sini. Bagian sampingnya ini, bagian miringnya ini. Gitu. Jadi patokannya tetap sin demi cos sami tan desa. Kalaupun misalnya tempat sudutnya itu dirubah, itu tidak menjadi masalah. Nah, kembali kita tadi fokus akan mencari berapa fx dan berapa fy, gitu kan? Nah, dari sini nak, sin theta adalah fy per f, maka bisa kita peroleh fy ya, itu nilainya sama dengan f dikali sin theta. Paham ya? Fy sama dengan f dikali sin theta. Selanjutnya fx bisa kita hitung dengan f dikali cos theta. Gitu ya. Terus tangan untuk apa, Bu? Tangan ini biasanya digunakan untuk menentukan berapa sudut theta kalau dalam soal tetanya tidak diketahui tapi fx dan fy-nya diketahui. Nah, nanti tangan tetanya bisa dicari. Fy per fx itu nilainya berapa? Nanti cari di daftar tabel ya. Nanti ini kita bahas lebih lanjut. Nah, selanjutnya untuk kali ini kita fokusnya untuk mencari berapa nilai fx dan berapa nilai fy, gitu ya. Nah, sudah dari sini berarti kita sekarang tahu, oh di buku itu kenapa fx-nya sama dengan f cos theta dan kenapa fy-nya sama dengan f sin theta. Latar belakangnya dari sini kira-kira ya. Baik ya. Nah, selanjutnya untuk bisa mengerjakan soal semacam ini, kalian harus punya modal tabel sudut istimewa seperti ini. Ya, ini misalnya sudut 0 derajat. Oh, sin 0 derajat itu adalah 0, cos 0 derajat adalah 1. Gitu ya. Kemudian misalnya kita ambil contoh 30 derajat ya. Sin 30 derajat adalah setengah. Terus cos dari 30 derajat adalah setengah akar 3 dan seterusnya. Ini silahkan kalian pahami asal nilai sekian ini dari mana. Ini adalah trigonometri ke matematika ya nak. Nah, di fisika untuk penguraian vektor kita tinggal pakai. Jadi modalnya kalian harus punya tabel sudut istimewa dulu. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Nah, selanjutnya kita akan coba contoh soal. Ini contoh soal seperti yang tadi ya. Jadi ada gaya F, kemudian dengan sudutnya 60 derajat ini. Kemudian ini kita uraikan ke sumbu X dan sumbu Y seperti tadi. Ini Fx dan Fy. Oke, nah terus ada pertanyaan nih. Tentukan besar vektor gaya ke arah sumbu Fx dan Fy. Maksudnya vektor komponennya ya, komponen vektor setelah diuraikan dari F ini menjadi Fx dan Fy. Kalau gayanya adalah 40 Newton. Nah, penyelesaiannya ya kita diketahuinya gayanya 40 Newton, tetanya 60 derajat sudutnya ya, terus yang ditanyakan Fx dan Fy. Modal kita adalah Fx itu F cos theta, terus Fy itu F sin theta yang tadi. Nah, tapi sebelum ke situ, nah kita harus tahu dulu nih, gitu kan? Berapa tabelnya? Sudut yang diperlukan berapa nih? Sudut 60 ya, 60. Sin tetanya berapa? Sin theta itu di sini setengah akar 3, cos tetanya adalah setengah. Oke, baik, kita memasukkan saja ke persamaan yang tadi. Jadi F
X ya. Fx ini adalah F cos theta, F-nya 40 nah, cos 60 ya, cos 60. Nah, 40 kali setengah. Setengah dari mana? Dari sini. Cos theta. Cos 60 adalah setengah. Maka di sini cos 60-nya berubah menjadi setengah. Tinggal dihitung saja. Karena ini gaya, maka satuannya adalah Newton. Oh, berarti gaya yang 40 Newton ini ya, ke arah sana, itu kalau diuraikan ke sumbu X, nilainya ternyata hanya 20 Newton. Gitu ya. Nah, selanjutnya di sumbu Y. Di sumbu Y itu F sin theta. Sama cara mengerjakannya, 40 sin 60 derajat. Tinggal diganti sin 60 itu berapa? Setengah akar 3. Nah, oke. Tinggal kita ganti ya. Dihitung saja 40 kali setengah 20. 20 terus akar 3-nya yaudah tinggal dikalikan aja. Jadi hasilnya yang ke X-nya 20 Newton, yang ke FY-nya adalah 20 akar 3 Newton. Ini contoh soal kalau satu buah vektor itu diuraikan ke dalam sumbu X dan sumbu Y, nilainya menjadi berapa. Ya, macam-macam bentuk soalnya. Untuk yang ini mudah-mudahan paham. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.